Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan belajar tentang kendaraan yang ada di air. Tapi sebelumnya Bunda mau ajak teman-teman untuk bernyanyi dulu. Are you ready? Tarik, tarik, rakitku tarik. Dayung, dayung, perahu dayung, kembangkan layar di atas kapal, feri yang besar melaju kencang. Kapal tongkang bawa muatan, kapal selam dalam lautan. Ayo nahkoda kita arungi, lautan yang biru membentang. Nah, dari lagu tadi kita sudah bisa mengenal beberapa jenis kendaraan air. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Akan kita mulai dari kendaraan air yang paling sederhana, yaitu rakit. Rakit terbuat dari bambu yang disusun dan diikat dengan kuat. Cara menggerakkannya masih sederhana, belum memakai mesin, ditarik menggunakan tali seperti ini atau didorong menggunakan kayu. Nah, ini dia rakit. Yang selanjutnya ada sampan. Sampan yang bisa kita kenal juga sebagai perahu. Cara menggerakkannya dengan didayung. Dayung, dayung, sampan. Dayung, dayung, sampan. Sampan didayung sampai ke seberang. Selanjutnya perahu. Perahu ini biasanya bentuknya lebih besar daripada sampan. Dia bisa membawa orang lebih banyak dan ada yang digerakkan menggunakan dayung, menggunakan layar, atau menggunakan mesin. Nah, yang ini jet ski biasanya kita kenal ya. Kita bisa lihat di Tanjung Benoa. Sudah pernah coba naik? Selanjutnya ada kapal layar. Kapal layar ini lebih besar daripada perahu layar yang tadi. Kalau perahu layar hanya memiliki satu atau dua layar, kalau kapal layar ini lebih banyak layarnya. Ini adalah kapal layar buatan Indonesia, namanya kapal pinisi. Sangat terkenal loh kapal layar yang ini. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya kapal feri. Kapal feri tentu saja lebih besar daripada perahu. Kapal feri biasanya kita gunakan untuk menyeberang dari satu pulau ke pulau lain. Bisa memuat banyak orang dan juga kendaraan. Yang ini kapal pesiar, kapal besar yang sangat mewah, di dalamnya lengkap fasilitasnya. Digunakan untuk berjalan-jalan atau rekreasi. Ada juga kapal kargo. Kalau kapal kargo khusus untuk memuat barang-barang, pengiriman barang dari satu pulau ke pulau lain atau dari satu negara ke negara lain lewat lautan tentunya. Nah, ini kapal ro-ro, dia lebih besar daripada kapal feri. Bisa mengangkut mobil, motor, kendaraan, barang, dan juga manusia. Sedangkan ini kapal tongkang, bentuknya datar, biasanya dia hanya digunakan untuk mengirim barang-barang. Ada juga kapal tanker. Wah, ini tentu saja manfaatnya biasanya untuk mengangkut minyak. Yang berikut ini adalah kapal selam. Kenapa dinamakan kapal selam? Karena dia berjalannya menyelam di dalam air laut. Kalau kapal yang lain dia berjalan di atas permukaan air, kapal selam ini berjalan di dalam lautan. Fungsinya untuk patroli keamanan. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian kapal. Ada lambung atau bagian badan kapal, haluan bagian depan kapal, buritan atau bagian belakang kapal, geladak atau lantai kapal. Kemudian ada anjungan, tempatnya nahkoda mengemudikan kapal. Ada jangkar yang akan diturunkan ketika kapal akan menepi atau berhenti.
Teman-teman pernah naik kapal? Jangan lupa ketika naik kendaraan laut ada doanya loh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, ini adalah nahkoda, orang yang mengemudikan kapal, dan pelabuhan, tempat di mana kita jika ingin naik kapal laut, kita pergi ke pelabuhan. Selanjutnya akan kita pelajari tugas kita hari ini. Silakan teman-teman ambil buku tema kendaraan, buka halaman 19. Di sini ada 3 kelompok gambar, yaitu kapal rakit yang ada layarnya, kemudian perahu layar, dan juga kapal feri. Dari ketiga gambar ini akan kita lihat per kelompok. Di kelompok yang paling atas ada gambar kapal feri. Cari gambar yang paling panjang, kemudian tandai dengan cara seperti ini. Di kelompok yang kedua juga cari yang paling panjang, yang terpanjang beri tanda dengan cara melingkari seperti ini. Nah, gambar rakitnya juga ya, cari yang paling panjang. Setelah teman-teman temukan yang paling panjang, lingkari. Nah, selesai. Kita akan bersiap ke tugas selanjutnya. Silahkan teman-teman buka kembali bukunya halaman 16. Ada gambar apa ya di sana? Perahu layar. Yang perlu teman-teman siapkan adalah krayon, pensil, dan juga pewarna. Teman-teman masih punya kan pewarna makanan? Sekarang kita tulis dulu nama kendaraan ini. P E R A H U Perahu. Ya, selanjutnya L A Y A R. Layar, perahu layar. Nah, sekarang kita akan hias perahu layar kita supaya menjadi indah. Siapkan piring kecil, kemudian pewarna makanan, masih ada kan di rumah? Dan juga kapas, atau kalau punya cotton bud. Kalau tidak punya bisa menggunakan bagian belakang pensil nanti ya teman-teman, atau menggunakan ujung jari juga boleh. Nah, seperti ini kita tuangkan dulu pewarna makanannya sedikit saja, kemudian ambil kapas, teman-teman bulatkan ujungnya begini ya. Nah, kemudian kita celupkan ke pewarna yang ada di piring, tidak perlu terlalu banyak. Kemudian pelan-pelan teman-teman cap di bagian layarnya, saja ya. Lakukan sampai penuh layarnya. Setelah itu kita lanjutkan dengan mewarnai bagian yang lain. Silakan diwarnai menggunakan krayon teman-teman di rumah ya. Warnai pelan-pelan, tidak usah terburu-buru supaya rapi hasilnya. Nah, selesai. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak kegiatan kita hari ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Rajin sholat 5 waktu. Semoga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.